Nah, persiapan yang kami lakukan bersama dengan Kemenak itu adalah persiapan yang sifatnya lebih kepada tidak hanya dalam penyusunan standar operasional yang sama-sama ya kita bangun di DKI. Kebetulan kami punya dashboard yang namanya Siap Belajar. Itu dashboard yang dimanfaatkan oleh semua sekolah yang akan menyiapkan dirinya untuk semua sekolah dan semua madrasah sama-sama merumuskan satu konsep, satu tahapan, satu standar operasional kalau sekolah mau buka, dan itu bersama-sama dengan Kemenak. Ya, kali ini saya berada di sebuah madrasah namanya MTS Negeri 32 Jakarta. Ini adalah salah satu sekolah dari 85 sekolah yang berada di DKI Jakarta, sekolah dan madrasah ya. Itu membuka sekolah pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dan dari 85 sekolah dan madrasah itu memang hanya ada 6 madrasah. Nah, salah satunya adalah yang kita datangi saat ini ya. Dan saya sudah bersama perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, tapi yang mengurusi wilayah di sini jadi masuk wilayah Sudin Pendidikan ya, dengan Pak Sony. Nah, kita akan berbincang juga nanti dengan Kementerian Agama, perwakilan untuk DKI Jakarta juga, kemudian dengan pihak sekolah dan juga dengan para guru dan murid ya. Nah, untuk itu maka sebelum mengikuti video ini silahkan di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, bagi yang belum segera bunyikan loncengnya dan mari kita ikuti obrolan soal pendidikan berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Retno, terima kasih sekali atas kesempatan wawancara bersama dengan KPAI ini. Saya Pak Sony. Sesungguhnya hari ini datang saya ke sini berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan monitoring khusus terkait dengan uji coba pembukaan sekolah secara terbatas dengan pendekatan pembelajaran campuran. Kebetulan hari ini saya dapat tugas di madrasah di MTS 32 dan Jakarta Selatan yang kebetulan memang berada di wilayah Jakarta Selatan 1. Oh. Saya perkenalkan diri saya Taufik, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Panggilannya Pak Taufik berarti Pak ya? Pak Taufik, iya, alhamdulillah. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Oke. Ya, kebetulan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Haja Makia MPD. Saya menjabat Kepala Sekolah MTS Negeri 32 di bulan Maret 2018. Sampai dengan sekarang kurang udah lama ya Bu? 3 tahun. 3 tahunan, oke. Nama saya Faras Fakil Anam, kelas 8. Kelas 8 berapa? 84. 84. Oke, sekarang umur berapa Faras? Saya sekarang umur 13 mau 14 tahun. Oh, 13 mau 14 tahun. Nah, persiapan yang kami lakukan bersama dengan Kemenak itu adalah persiapan yang sifatnya lebih kepada tidak hanya dalam penyusunan standar operasional yang sama-sama ya
kita bangun di DKI. Kebetulan kami punya dashboard yang namanya Siap Belajar. Itu dashboard yang dimanfaatkan oleh semua sekolah yang akan menyiapkan dirinya untuk Semua sekolah dan madrasah. Semua sekolah dan semua madrasah sama-sama merumuskan satu konsep, satu tahapan, satu standar operasional kalau sekolah mau buka. Dan itu bersama-sama dengan Kemenag. Jadi dari awal emang udah bareng-bareng gitu kita ya? sudah sinergi, kita sudah membangun sebuah kesepahaman, sudah kerjasama dari sejak persiapan lebih jauh. Bahkan satu link dalam dashboard itu pun juga sama-sama mencantumkan Dinas Pendidikan bersama dengan Kementerian Agama. Kemendag. Ya, ini bagus ya contoh ini karena kan anak yang sekolah di sini ya. Betul. Kan semuanya anak DKI Jakarta. Ya mau anak sekolah, mau madrasah kan sebenarnya semuanya anak DKI gitu ya. Artinya pemerintah daerah wajib untuk melindungi dan memenuhi. Pertama, memang bukan hanya memilih MTS 32, kita mencoba ke seluruh, kita informasikan ke seluruh madrasah untuk siapa yang siap. Siapa yang siap, oke. Jadi artinya kita juga sudah dari berkomunikasi dengan sekolah, dengan madrasah semua, ya. Siapa yang siap itu. Kesiapan inilah yang kita minta. Jadi bukanlah kita tunjuk, kalau tunjuk kan bottom up. Jadi kita ingin juga mereka dari bawah lah bottom up ini seperti Karena apa. yang tahu siap enggaknya mereka Nah, gitu ya. jadi kalau mereka sudah ada keinginan, artinya kan ada keikhlasan, ada kemauan, tanpa kita susah lagi. Ya. Nah, dari sekian banyak, ada beberapa yang sudah siap. Sudah siap pun kita ambil lagi, kita seleksi lagi, siapa yang benar-benar siap. Ya, turun ke lapangan juga, Bapak? Ya, teman-teman dari pendidikan, dari Penmat ini, terutama bidang Penmat, terus bekerja sama dengan dikasih di kota, bersama-sama melihat kemungkinan-kemungkinan yang terbaik. Nah, dari yang terbaik inilah yang kita ajukan ke Pemda, karena dari situlah kita di Jakarta mendapatkan 6 dan di selatan ini 1. Oh, ini satu yang di selatan. Gitu. Dan jadi memang diusul bukan ditunjuk, tapi mereka mengusulkan diri untuk siap atau tidak. Lalu itu tadi mungkin ada pengecekan ya secara aplikasi pasti ngisi. Lalu datang ke sekolahannya juga gitu atau datang ke madrasahnya dilihat gitu ya. Kalau persiapan kami di setiap kelas menambah wastafel ya dari semua kelas. Berapa yang Ibu tambah? Dari semula berapa, sekarang ada berapa? Semula kita punya 2, sekarang kita punya 33. Oh, nambahnya banyak sekali ya. Oke. Dari 2 ke 33. Oke. Terus selain wastafel, Ibu nyiapkan apa? Kita siapkan juga penambahan kamar mandi. Oh, toilet ditambah. Awalnya berapa, Bu? Awalnya ada 25, sekarang kita tambah 6. Jadi 31. Iya. Lalu Ibu menyiapkan lagi ya, Pak, ruang itu ya, isolasi? Iya, kita menyiapkan mulai dari ruang belajar yang harus menggunakan 1 meja 1 bangku. Oke. Kemudian kami juga menyiapkan alur perjalanan siswa. Pakai tanda panah. Pakai tanda panah. Cuma tanda panahnya kekecilan ya? Ya, insya Allah nanti tanda panahnya ya kita perbesar gitu ya. Kemudian kita membuat ruang isolasi sementara bagi anak yang pada saat dites suhu yaitu 37,2 ke atas ya. Namun alhamdulillah mulai dari awal piloting project ini siswa kami alhamdulillah tidak ada yang di atas. Masih aman. Masih aman. Ini hari keberapa sih, Bu? Ini hari ketiga. Hari ketiga. Ya insya Allah seterusnya ya, Bu ya. Sehat gitu ya. Oke. Kalau yang diizinkan oleh orang tua berapa persen, Bu, yang boleh masuk itu kan? Kata Ibu tadi dari cerita tadi ya pas kita keliling, ada orang tua yang nggak setuju gitu, anaknya tidak mengizinkan. Nah itu antara yang izinin sama enggak tuh persentasenya banyakan yang mana? Di awal instruksi tatap muka kami menyebarkan link ke orang tua itu 50% setuju, 50% tidak setuju. Oke. Namun setelah kami lulus untuk mengikuti piloting project tatap muka, alhamdulillah orang tua murid di tatap muka awal dia suasana yang aman akhirnya berubah. Dari berapa? Termasuk hari ini yang dari jumlah 90 yang tidak diizinkan hanya 4 siswa. Hanya 4 siswa. Jadi kalau secara persentase mungkin naik ya, udah nggak 50% lagi gitu ya, mungkin udah sampai 80% mungkin ya mengizinkan. Nah tapi kalau yang tidak diizinkan mereka terlayani dengan cara apa, Bu?
Yang tidak diizinkan tetap mengikuti PJJ pembelajaran. PJJ. Kita di Kementerian Agama menggunakan ada link menggunakan e-learning. Oke. Ini sekolah untuk sementara berapa jam? Pembelajaran kita untuk tatap muka yang sekarang ini kita ambil 3 jam, mulai dari jam 7 sampai dengan jam 9. Tapi perpulangan anak, karena kita menggunakan jeda waktu, 81 keluar jam 10, 82 10 lewat 10. Oh, 10 menit? 10 menit. Kurang lebih sekitar jam 11 anak-anak uang. Oh, setahun. Nah, rumahnya jauh nggak dari Rumahnya sini? di itu Komplek Taman Asri, Oh, Cipadi oke. Jaya. Nggak jauh ya dari Enggak. sini? Orang tuamu mengizinkan kamu sekolah tatap muka, apa kata orang tua alasannya? Kamu yang minta atau orang tua yang pingin kamu sekolah? Orang tua saya yang pengen. Oh iya, bilangnya gimana? Orang tua saya kan juga guru di sini. Oh, guru di sini juga? Iya. Nah, dia malah kepingin kamu segera sekolah tatap muka gitu? Iya, soalnya saya kan kalau di rumah itu di kamar terus, katanya jangan ngendok di kamar terus. Jadi suruh keluar ya? Iya. Tapi kamu kalau selama di rumah tuh apa yang kamu kerjakan selain PJJ? Ya, saya kan juga ada les lomba buat Olimpiade Matematika. Oh, kamu Saya kan suka sering- matematik ya? Iya, sering ikut lomba. Oh, kalau game online dilakuin nggak tuh di rumah? Iya, saya main juga. Oh iya, apa yang kamu mainin biasanya? Ya paling kayak game Roblox gitu. Roblox ya, anak zaman sekarang ya. Ya, dari Dinas Pendidikan dan Sudin Pendidikan wilayah 1 Jakarta Selatan, kita berharap dari pelaksanaan persiapan sampai kemudian pelaksanaan hari ini uji coba yang diselenggarakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 itu memberikan harapan yang kuat ya, harapan yang baik, harapan yang membangun optimisme bahwa memang kegiatan PTM itu sangat dibutuhkan. Kegiatan pembelajaran tatap muka yang langsung bersentuhan dengan dengan kondisi fisik anak-anak dengan guru ya, interaksi dengan guru, kemudian anak bisa berinteraksi dengan teman yang lainnya, anak dapat langsung menerima ya materi tidak melalui media daring dan sebagainya, itu memang sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh orang tua. Maka harapan kami tentunya dari pendidikan piloting ini menjadi sebuah program yang nantinya berdampak baik ya, berdampak baik. Paling nggak belajar dari sini. Betul. Ya. Jadi ada perbaikan Ada pas Juli perbaikan. nanti Tentunya kalau ada kekurangan itu menjadi kewajiban untuk bagaimana ya. Dievaluasi. Kalaupun ada hal yang memang sudah bagus, ditingkatkan untuk pelaksanaan piloting berikutnya. Harapan kita semuanya bisa Seperti tidak 85 sekolah DKI begitu, tetapi bisa meningkat ya untuk dilakukan di piloting tahap berikutnya. ribuan loh ya DKI ya. Ya, ribuan. Itu hanya 0 sekian persen dari 11.000 sekolah yang ada DKI. 11.000. hanya 85, berarti hanya 0 sekian persen Ya, kan. 0,0 ya. 0,0 kita berharap di 11 ribuan ya. betul Dan di hanya piloting. 85 yang uji Betul, coba. Bu Retno. Mohon doanya, mohon supportnya dari KPAI terutama bisa memberikan satu pendekatan ya dari segi keselamatan anak ya, perlindungan anak, dan kami juga diberikan satu pendampingan ya, panduan agar betul-betul ya hak anak, kemudian kewajiban anak, kemudian perlindungan anak itu diutamakan. Dan memang kita berharap betul dalam suasana begini PTM penting, prestasi penting, tapi yang lebih penting dan utama adalah keselamatan dan kesehatan dari anak dan semua warga sekolah dan stakeholdernya. Kita sih pengen semua PTM, tapi ingat keselamatan dan kesehatan menjadi utama karena kita masih dalam posisi atau keadaan pandemi COVID-19. Harapan kita mudah-mudahan ini adalah pilot project pertama di madrasah, dan mudah-mudahan ada ketuk tular kepada yang lain, sehingga kalau MTS 32 bisa, kenapa yang lain tidak? Ya mudah-mudahan ini menjadi motivator ya, motivasi mereka untuk bisa menjadikan mereka harus bisa. Gitu. Jadi berpikirlah mereka ya, insya Allah mereka nanti kita juga akan mencoba lagi. Ini sudah berjalan, mudah-mudahan kita berdoa tidak ada dampak. Jadi perjalanan tidak jadi klaster. Artinya ini yang terpenting kan. Kalau
nauzubillah min zalik ya. Kalaulah terjadi misalkan ini pilot ini terjadi kan, aduh kasihan. Tapi mudah-mudahan tidak. Kalau ini tidak, artinya orang tua juga kan semua bukan di sekolah juga, Bu. Kan orang tua sudah bisa membuka diri, percaya kepada lembaga, ya kita berusaha semaksimal mungkin, why not? Gitu. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru, mudah-mudahan tidak hanya 85, bertambah lagi gitu. Mudah-mudahan lah kita anak-anak, guru sudah rindu siswa, siswa juga sudah rindu guru. Ini permasalahannya gitu kan. Oke. Harapan saya dengan MTS Negeri 32 ditunjuk sebagai pilot project tatap muka, harapan saya ini tetap berjalan dan insya Allah di bulan Juli bisa masuk normal seperti biasa gitu ya. Kenapa alasan saya seperti itu? Sehingga pembelajaran yang tatap muka mungkin kami di MTS Negeri 32 lebih meningkatkan prestasi lagi. Oh gitu. Siap. Itu harapan Ibu. Dan kalau soal anggaran secara itu bagaimana Bu nyiapin infrastruktur tuh, Ibu pakai anggaran dari mana? Atau ada harapan lain mungkin terkait dengan penyiapan infrastruktur yang lain gitu mungkin jika ada? Kalau anggaran kami menggunakan anggaran yang ada yang sudah diberikan pemerintah. Dana BOS? Itu dana BOS, dana BOP maupun dana BIPA. Oh, cukup ya Bu ya, mencukupi ya sebenarnya ya. Artinya kalau sekolah lain nanti melakukan persiapan pun dia tercukupi oleh anggaran itu kalau dari pengalaman Ibu. Iya. Kalau dikatakan cukup juga menurut saya sih belum ya Bu ya. Karena kan persiapan, kalau persiapan itu kan harus banyak yang perlu dilengkapi gitu ya. Tapi yang ada inilah kita manfaatkan ya. Kita manfaatkan anggaran yang ada yang kita gunakan untuk kegiatan tatap muka anak ini. Kalau sosialisasi Ibu menggunakan apa ke anak-anak? Saya sosialisasi dengan orang tua dan anak melalui Zoom. Ini pelajaran tatap mukanya terus berlanjut, terus lancar, gak ada kendala. Gak ada kendala. Dan gak ada itu ya, klaster baru ya. Iya. Nah kalau kamu ngelihat teman-temanmu patuh nggak sama protokol kesehatan? Iya. Misalnya gimana? Ya, pada pakai masker. Ada juga yang bawa face shield buat jaga-jaga. Oh, oke. Terus ada ini, kamu juga pakai sarung tangan. Disuruh atau gimana? Atas keinginanmu? Nah, tadi disuruh. Soalnya di surat itunya disuruh pakai protokol kesehatan kayak sarung tangan, face shield, masker gitu. Oke, tapi nggak perlu double ya antara masker dengan face shield, kan nggak perlu double gitu ya. Yang penting pakai salah satu gitu, atau wajib masker? Wajib masker. Oh, wajib masker. Oke. Ya itu ternyata Farah seneng banget dia bisa sekolah tatap muka, tapi kayaknya dia lebih banyak ngejelasin adalah bukan sekedar ketemu teman dan ketemu gurunya ya, tapi dia lebih bawa materi-materi yang sulit itu menjadi dia bisa tanya gitu ya. Jadi ada dialog, ada interaksi ya dengan gurunya. Iya. Dan dia berharap sekolah tatap muka itu bisa apa sih namanya inilah lebih banyak kali ya. Kalau sekarang kamu seminggu berapa kali? Seminggu kadang-kadang sekali, bisa 2 kali. Sekarang 2 kali. Berharapnya lebih banyak tatap muka ya malah daripada PJJ ya. Nah, itu harapan dia ya. Nah, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Faras betul-betul bisa diwujudkan oleh pihak madrasah ya. Oke, demikian percakapan atau perbincangan kita di MTS Negeri 32 Jakarta. Tadi sudah dengan pihak Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan juga dengan pihak sekolah ya, kepala sekolah, dan juga dengan peserta didik. Oke, kita akhiri video ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya dan nantikan terus video-video bertema pendidikan dan anak di Jurnal Retno Listiarti. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi. Makasih Faras. Iya.